Bayangkan, kamu bangun tengah malam dan mendapati adikmu menggores lantai dengan kukunya sendiri. Dalam keadaan tidak sadar. Yang ia gambar adalah peta kota yang tidak ada di dunia ini. Lalu adikmu yang lain berbicara dalam bahasa yang tidak pernah ia pelajari. Dan anehnya, kamu memahami setiap katanya. Ternyata, mereka bertiga bukan manusia biasa. Mereka membawa jiwa-jiwa kuno yang kembali dari dalam perut bumi untuk menyelamatkan perbatasan yang sedang sekarat. Tapi ada harganya. Satu di antara mereka harus kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari nyawa. Siapa? Tonton sampai habis. Di bawah langit Thailand yang membentang luas, tersimpan sebuah rahasia yang telah tidur selama berabad-abad. Rahasia itu bukan tersimpan di dalam kitab suci. Bukan pula di dalam prasasti batu yang lapuk dimakan waktu. Ia tersimpan di dalam darah 3 orang manusia biasa yang lahir ke dunia ini tanpa mengetahui beban besar yang mereka bawa. Nama mereka adalah Arjun, Kanya, dan Niran. 3 bersaudara kandung. Arjun adalah yang tertua, berusia 28 tahun. Seorang pria dengan bahu lebar dan mata yang selalu tampak menyimpan sesuatu. Sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak mampu menjelaskannya. Kanya, sang kakak perempuan kedua, berusia 26 tahun. Memiliki rambut panjang hitam legam yang ia jalin setiap pagi. Dan sebuah kebiasaan aneh yang ia lakukan sejak kecil. Yaitu berbicara dalam tidurnya. Dalam bahasa yang tidak dikenal oleh siapapun di rumah mereka. Niran, si bungsu berusia 23 tahun. Adalah yang paling pendiam di antara ketiganya. Namun matanya selalu bergerak lincah. Seolah ia melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Mereka tinggal di sebuah desa kecil bernama Ban Tha Long. Sebuah desa yang menempel di perbatasan Thailand dan negara tetangganya. Desa itu kecil, sunyi, dan hampir terlupakan oleh peta dunia modern. Jalanan masih berupa tanah merah yang berdebu di musim kemarau. Dan berubah menjadi lumpur coklat di musim hujan. Penduduknya tidak banyak. Hanya sekitar 300 jiwa yang hidup dari bertani dan berdagang kecil-kecilan. Namun di balik kesederhanaan desa itu, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Setiap malam, ketika bulan bersembunyi di balik awan, terdengar suara dari arah hutan di ujung selatan desa. Bukan suara binatang. Bukan suara angin, melainkan suara seperti seseorang sedang berbisik, panjang dan berirama, seperti doa yang diucapkan dalam bahasa purba. Para tetua desa menyebut suara itu sebagai suara bawah. Mereka bilang, suara itu berasal dari sebuah kota yang tersembunyi jauh di dalam perut bumi. Kota itu tidak memiliki nama yang bisa diucapkan dengan lidah manusia biasa. Orang-orang hanya menyebutnya Mueang Badal, yang dalam bahasa setempat berarti kota di dalam bumi. Menurut para tetua, Mueang Badal bukan kota manusia. Ia adalah tempat di mana jiwa-jiwa yang belum menyelesaikan tugasnya di dunia ini menunggu. Jiwa-jiwa itu tidak mati. Mereka tidak pula hidup sepenuhnya. Mereka hanya menunggu. Menunggu tubuh baru untuk kembali. Dan menunggu saat yang tepat untuk menggenapi apa yang belum selesai. Kakek dari ketiga bersaudara itu, seorang pria tua bernama Luang Po Sombat, adalah satu-satunya orang di desa yang pernah mengaku melihat Mueang Badal secara langsung. Ia menceritakannya hanya sekali. Ketika ia sudah berusia 91 tahun. 3 hari sebelum ia menutup mata untuk selamanya.
Ada kota di bawah sana, bisiknya kepada Arjun waktu itu. Sambil tangannya yang keriput menggenggam tangan cucu sulungnya erat-erat. Kota itu penuh dengan cahaya yang tidak berasal dari matahari manapun. Cahayanya biru. Biru seperti langit di kedalaman laut. Dan di sana, aku melihat kalian bertiga. Bukan sebagai cucu-cucuku, tapi sebagai orang lain. Orang-orang yang jauh lebih tua dari kakekmu ini. Arjun waktu itu masih berusia 8 tahun. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud sang kakek. Namun kalimat itu menancap di dalam benaknya seperti paku yang dipukul dengan palu besar. Tidak bisa dicabut. Tidak bisa dilupakan. 20 tahun berlalu. Kakek Sombat sudah lama pergi. Namun kata-katanya tetap tinggal. Semuanya berubah pada malam itu. Malam ketika hujan turun tanpa henti selama 6 jam penuh. Dan kilat menyambar pohon beringin tua di tengah desa hingga hangus terbakar. Pohon itu telah berdiri di sana selama lebih dari 200 tahun. Para penduduk mempercayainya sebagai penjaga desa. Ketika pohon itu tumbang, semua orang tahu bahwa sesuatu yang besar sedang datang. Malam itu, Arjun terbangun dari tidurnya dengan napas tersengal. Ia bermimpi. Mimpi yang bukan seperti mimpi biasa. Dalam mimpi itu, ia berdiri di sebuah ruangan yang tidak memiliki dinding. Hanya lantai dari batu hitam yang mengkilap. Dan langit-langit yang dipenuhi bintang-bintang biru. Di hadapannya berdiri seorang perempuan tua berpakaian putih. Dengan rambut yang diurai panjang hingga menyentuh lantai. Perempuan itu tidak bergerak. Tidak berbicara. Ia hanya menatap Arjun dengan mata yang tidak memiliki pupil. Putih seluruhnya. Namun entah mengapa, tatapan itu tidak terasa menakutkan. Tatapan itu terasa seperti tatapan seorang ibu kepada anaknya yang sudah lama pergi. Kemudian perempuan itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah bawah. Lantai di bawah kaki Arjun perlahan menjadi transparan. Ia bisa melihat ke bawah. Jauh ke bawah. Menembus lapisan demi lapisan tanah dan batu. Hingga akhirnya ia melihatnya. Sebuah kota. Bercahaya biru. Persis seperti yang pernah digambarkan oleh kakeknya. Arjun berteriak. Dan terbangun. Ia duduk tegak di atas kasurnya. Jantungnya berdegup kencang. Keringatnya membasahi seluruh bajunya. Ia menatap langit-langit kamarnya dalam gelap. Mencoba mengatur napas. Kemudian, dari balik dinding tipis yang memisahkan kamarnya dengan kamar Kanya, ia mendengar suara adiknya menangis. Bukan tangisan biasa. Kanya menangis sambil mengucapkan sesuatu. Berulang-ulang. Dalam bahasa yang tidak Arjun mengerti. Namun anehnya, ada 2 kata yang bisa ia tangkap dengan jelas di antara semua kata-kata asing itu. 2 kata yang membekukan darahnya. Mueang Badal. Arjun melompat dari kasurnya dan berlari ke kamar Kanya. Ia membuka pintu dan mendapati adiknya duduk di lantai. Matanya terbuka lebar namun kosong. Seperti orang yang sedang berjalan dalam tidur. Rambut panjangnya terurai berantakan. Tangannya menggores-gores lantai dengan jari-jarinya. Membentuk sesuatu. Arjun menyalakan lampu. Dan ia terguncang. Di lantai, dengan bekas kuku jari tangan. Kanya telah menggores sebuah gambar yang detail dan rumit. Sebuah peta. Dengan jalan-jalan berliku. Bangunan-bangunan berbentuk aneh. Dan di tengahnya, sebuah simbol yang Arjun tidak pernah lihat sebelumnya.
Namun entah mengapa terasa sangat familiar di dalam dadanya. Seperti sesuatu yang sudah ia kenal sejak lama. Sejak sangat lama. Kanya, bisik Arjun. Kanya tidak menjawab. Ia terus menggores. Kemudian dari arah kamar Niran di ujung koridor, terdengar suara pintu terbuka. Niran berjalan keluar dengan langkah pelan. Matanya juga terbuka namun kosong. Seperti Kanya. Namun Niran tidak menggores lantai. Ia berdiri di depan pintu kamar Kanya, menatap gambar yang sedang dibuat adiknya. Dan dengan suara yang rendah dan tenang, ia berkata dalam bahasa yang sempurna dan jelas. Sebuah bahasa yang bukan bahasa Thailand. Bukan bahasa Indonesia. Bukan bahasa Inggris. Sebuah bahasa yang tidak ada dalam kamus manapun di dunia modern. Namun Arjun mengerti setiap katanya. Entah bagaimana, ia mengerti. Waktunya telah tiba. Kita harus kembali ke bawah. Perbatasan sedang menangis. Dan tidak ada lagi yang bisa mendengarnya. Kecuali kita bertiga. Arjun berdiri di antara kedua adiknya. Tubuhnya kaku. Pikirannya berputar kencang. Di luar, hujan masih deras. Kilat menyambar lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arjun merasakan sesuatu yang selama ini hanya ia rasakan di pinggiran kesadarannya. Sebuah rasa yang tidak ia miliki nama untuknya. Kini menjadi jelas dan nyata. Rasa bahwa ia bukan hanya dirinya sendiri. Bahwa di dalam tubuhnya ini ada seseorang yang lain. Seseorang yang sudah sangat tua. Seseorang yang sudah pernah hidup dan mati. Dan hidup kembali. Demi sebuah tujuan yang bahkan belum ia ketahui secara penuh. Namun malam itu adalah awal dari segalanya. Malam ketika ramalan dari dalam bumi mulai berbicara. Malam ketika 3 jiwa kuno terbangun di dalam 3 tubuh muda. Malam ketika perjalanan yang telah direncanakan sejak berabad-abad yang lalu akhirnya dimulai. Pagi datang dengan wajah yang berbeda dari biasanya. Langit tidak cerah. Tidak pula mendung sepenuhnya. Ia berwarna abu-abu pucat. Seperti wajah seseorang yang baru saja mendengar kabar buruk. Dan belum sepenuhnya memprosesnya. Arjun tidak tidur semalaman. Ia duduk di lantai kamar Kanya. Menatap gambar yang telah digores oleh kuku jari adiknya di atas ubin putih itu. Kanya dan Niran sudah kembali ke kesadaran mereka masing-masing sekitar pukul 2 dini hari. Keduanya tidak ingat apapun. Kanya hanya mengedipkan mata beberapa kali. Lalu menatap tangannya yang ujung jarinya sedikit berdarah. Dan bertanya dengan suara mengantuk. Kenapa jariku sakit? Niran hanya menggelengkan kepala perlahan. Lalu berjalan kembali ke kamarnya. Dan tidur seolah tidak ada yang terjadi. Namun Arjun tidak bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi. Karena gambar itu masih ada di sana. Jelas. Rinci. Dan semakin lama Arjun menatapnya, semakin ia merasa bahwa gambar itu bukan sekadar coretan. Itu adalah peta sungguhan. Peta dari sebuah tempat yang nyata. Ketika Fajar akhirnya menerobos masuk melalui celah jendela, Arjun mengambil ponselnya dan memotret gambar itu. Ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan dengan foto itu. Tapi ia tahu satu hal. Ia tidak boleh membiarkan gambar itu hilang. Sarapan pagi di rumah mereka berlangsung dalam kesunyian yang tidak biasa. Ibu mereka, seorang perempuan bernama Mae Ratre, meletakkan mangkuk-mangkuk sup di atas meja tanpa banyak bicara. Mae Ratre adalah perempuan yang kuat.
Ia membesarkan ketiga anaknya seorang diri setelah suaminya meninggal 18 tahun lalu. Dalam sebuah kecelakaan di jalan perbatasan yang hingga hari ini masih menyimpan tanda tanya besar. Ia tidak pernah mengeluh. Tidak pernah meminta dikasihani. Namun pagi itu, Arjun memperhatikan bahwa tangan ibunya gemetar saat menuang sup. Ibu tidak tidur, tanya Arjun. Emae Rattray duduk dan melipat tangannya di atas meja. Ia menatap ketiga anaknya bergantian. Matanya menyimpan sesuatu yang Arjun tidak bisa baca dengan tepat. Campuran antara takut dan pasrah. Ibu ingin bicara sesuatu, kata Emae Rattray akhirnya. Suaranya rendah dan hati-hati. Seperti seseorang yang sedang berjalan di atas lantai kaca. Sesuatu yang seharusnya sudah ibu ceritakan bertahun-tahun yang lalu. Tapi ibu takut. Dan ibu pikir selama kalian tidak tahu, kalian akan aman. Kanya dan Niran saling pandang. Arjun meletakkan sendoknya. Tentang ayah, tanya Niran pelan. Emae Rattray menggeleng. Tentang kalian bertiga. Ia mengambil napas panjang. Tangannya menyentuh permukaan meja seolah mencari pegangan. Waktu ibu mengandung Arjun, ibu didatangi seorang perempuan tua. Bukan perempuan dari desa ini. Bukan dari desa manapun yang ibu kenal. Ia datang malam hari. Berdiri di depan pintu rumah kita yang lama. Dan ketika ibu membuka pintu, ia hanya berkata satu kalimat. Satu kalimat saja. Lalu ia pergi dan tidak pernah kembali. Ketiganya menunggu. Angin berhenti sejenak di luar. Bahkan suara ayam di halaman tetangga seperti ikut diam. Ia berkata, lanjut Emae Rattray. Dengan suara yang kini sedikit bergetar. Yang kamu kandung ini bukan hanya anakmu. Ia membawa jiwa yang sudah lama menunggu. Dua lagi akan menyusul. Jaga mereka sampai bumi memanggil. Karena ketika waktunya tiba, tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk pergi. Hening. Lama sekali. Kanya yang pertama berbicara. Dan ibu percaya perempuan itu? Emae Rattray tersenyum tipis. Senyum yang lebih menyerupai luka. Ibu tidak perlu percaya. Karena 3 bulan setelah Arjun lahir, perempuan yang sama datang lagi. Kali ini ibu sudah mengandungkannya. Dan ia mengucapkan kalimat yang sama persis. Kata per kata. Tanpa satu pun yang berbeda. Dan ketika Niran, mulai Arjun. Ya, potong Emae Rattray. Ia datang lagi. Untuk ketiga kalinya. Niran menunduk. Jari-jarinya memainkan tepian mangkuk supnya. Ia tidak terkejut. Itu yang membuat Arjun merasa aneh. Niran sama sekali tidak terkejut. Seolah ia sudah tahu cerita ini jauh sebelum ibunya mengucapkannya. Ada satu hal lagi, kata Emae Rattray. Ia berdiri dan berjalan ke sudut ruangan. Membuka laci tua yang catnya sudah mengelupas di sana-sini. Dan mengambil sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Ia meletakkannya di atas meja. Kotak itu tidak besar. Hanya sebesar kotak sepatu. Namun beratnya mengejutkan ketika Arjun mengangkatnya. Permukaannya terukir dengan pola-pola halus yang tidak ia kenali. Namun sekali lagi, ada rasa familiar yang aneh mengalir di dalam dadanya. Perempuan tua itu meninggalkan ini, kata Emae Rattray. Saat kunjungan ketiganya, ia bilang, buka kotak ini hanya ketika pohon beringin tua di desa jatuh. Itu tandanya waktunya sudah dekat.
3 pasang mata melebar. Pohon beringin itu jatuh semalam. Disambar petir. Emae Rattray mendorong kotak itu ke tengah meja. Ibu tidak punya kuncinya. Perempuan itu tidak memberikan kunci apapun. Ia hanya bilang, yang berhak membukanya akan tahu caranya. Arjun, Kanya, dan Niran menatap kotak itu. Kanya mengulurkan tangannya duluan, menyentuh permukaan ukiran kayu dengan ujung jarinya. Dan pada saat itulah sesuatu terjadi. Ukiran di permukaan kotak itu berpendar. Samar. Berwarna biru. Biru yang sama persis dengan warna cahaya yang Arjun lihat dalam mimpinya semalam. Kanya menarik tangannya cepat. Apa itu? Tidak ada yang menjawab. Kemudian Niran mengulurkan tangannya. Ia meletakkan telapak tangannya rata di atas permukaan kotak. Ukiran itu berpendar lebih terang. Dan dengan suara klik yang halus namun jelas, kunci kotak itu terbuka sendiri. Semua orang di meja itu terdiam. Emae Rattray menekan satu tangannya ke dadanya, menahan napas. Niran membuka tutup kotak itu perlahan. Di dalamnya, terbungkus kain sutra putih yang sudah menguning dimakan usia. Terdapat 3 benda. Benda pertama adalah sebuah jimat berbentuk daun. Terbuat dari logam yang tidak Arjun kenal. Karena warnanya bukan emas, bukan perak, bukan tembaga. Ia berwarna biru gelap. Dan permukaannya terasa hangat saat Arjun menyentuhnya. Hangat seperti telapak tangan manusia. Benda kedua adalah sebuah cermin kecil. Bulat. Tidak lebih besar dari telapak tangan. Dengan gagang dari tulang yang ukurannya mengisyaratkan tulang dari makhluk yang tidak terlalu besar. Kanya mengangkatnya dan melihat pantulannya di dalam cermin itu. Namun ekspresinya langsung berubah. Ia menurunkan cermin itu perlahan. Wajahnya pucat. Di dalam cermin ini, bisiknya. Aku tidak melihat wajahku. Lalu wajah siapa? Tanya Arjun. Kanya menggeleng. Wajah seorang perempuan tua. Tapi matanya sama seperti mataku. Persis sama. Benda ketiga adalah selembar kain yang dilipat rapi. Niran mengambilnya dan membuka lipatannya dengan hati-hati. Di atas kain itu, tertulis sesuatu dengan tinta yang warnanya merah gelap. Dalam aksara yang tidak ada seorang pun di meja itu yang pernah melihatnya sebelumnya. Kecuali Niran. Karena Niran membacanya. Tanpa ragu. Tanpa terbata. Lancar dan tenang. Seperti membaca tulisan dalam bahasa yang ia pelajari sejak kecil. Kepada 3 jiwa yang kembali. Kami menyambut kepulangan kalian dengan doa dan air mata. Kalian pergi dalam keadaan belum selesai. Kalian kembali untuk menggenapi perbatasan yang kalian jaga dengan nyawa kalian dulu. Kini menangis lagi. Bahaya datang dari bawah tanah. Dan dari dalam hati manusia yang telah lupa akan perjanjian. Turun ke Mueang Badal. Temui ia yang menunggu di sana. Ia akan memberikan kalian apa yang kalian butuhkan. Namun ingat, perjalanan ini bukan tanpa harga. Satu di antara kalian akan kehilangan sesuatu yang paling berharga. Bukan nyawa, tapi sesuatu yang lebih berharga dari nyawa. Niran berhenti membaca. Ia melipat kain itu kembali dengan tangan yang tidak gemetar. Ketenangan Niran di momen-momen seperti ini selalu membuat Arjun merasa tidak nyaman. Kamu pernah bisa membaca tulisan itu sebelumnya? Tanya Arjun. Tidak, jawab Niran. Tapi aku mengerti setiap katanya.
Emaeratre menangis tanpa suara. Air matanya jatuh satu persatu ke permukaan meja. Arjun menatap ibunya dan merasakan sesuatu yang menyayat di dalam dadanya. Rasa bersalah. Bukan karena ia berbuat salah, tapi karena ia sadar bahwa ia akan segera pergi. Dan ia tidak tahu apakah ia akan kembali. Ibu tahu ini akan terjadi, tanya Kanya pelan. Emaeratre mengangguk. Ibu sudah tahu sejak awal. Sejak perempuan itu pertama kali datang. Ibu hanya berharap tanda itu tidak pernah datang. Ibu berharap pohon beringin itu tidak pernah jatuh. Ia menarik napas panjang. Tapi ibu juga tahu bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari keinginan seorang ibu. Arjun berdiri dari kursinya dan memeluk ibunya. Kanya mengikuti. Lalu Niran. Mereka bertiga memeluk Emaeratre dalam diam. Dalam kehangatan yang semua orang di ruangan itu tahu mungkin adalah salah satu pelukan terakhir sebelum segalanya berubah. Setelah beberapa saat, Arjun melepaskan pelukannya dan menatap kedua adiknya. Kita perlu mencari tahu di mana pintu masuk ke Mueang Badal, katanya. Peta yang Kanya gambar semalam. Kita mulai dari sana. Kanya mengerutkan keningnya. Peta yang aku gambar? Aku tidak ingat menggambar peta apapun. Arjun mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan foto yang ia ambil tadi pagi. Kanya menatap foto itu lama sekali. Ekspresinya bergerak antara bingung dan takut. Sebelum akhirnya menetap pada sesuatu yang berbeda. Sesuatu seperti pengakuan. Seperti seseorang yang melihat foto lama dari masa kecil yang hampir ia lupakan. Aku tahu tempat ini, bisik Kanya akhirnya. Tapi bukan sebagai Kanya yang sekarang. Sebagai seseorang yang lain. Ia mengangkat matanya dari layar ponsel. Pintu masuknya ada di dalam hutan selatan. Di balik batu besar berbentuk kepala gajah. Berjalan ke bawah lereng selama 3 jam. Lalu cari pohon kembar yang batangnya saling melilit. Di antara akar-akar pohon itu, ada tangga yang mengarah ke bawah. Arjun dan Niran menatap Kanya. Kanya menatap kembali. Aku tidak tahu dari mana aku tahu itu. Tapi aku tahu itu benar. Niran mengangguk pelan. Karena kita pernah ke sana sebelumnya, katanya. Hanya saja, bukan dalam hidup ini. Di luar rumah. Angin bertiup dari arah selatan. Dari arah hutan. Membawa serta aroma yang tidak biasa. Seperti campuran tanah basah, asap dupa, dan sesuatu lain yang tidak bisa didefinisikan. Namun membuat dada terasa penuh dengan perasaan yang bukan milik masa kini. Perasaan pulang ke tempat yang belum pernah dikunjungi dalam hidup ini. Tapi sudah sangat dikenal oleh sesuatu yang lebih dalam dari ingatan. Mereka bertiga akan berangkat keesokan harinya. Membawa jimat biru, cermin kecil, dan kain bertuliskan pesan dari masa lalu. Membawa peta yang digores oleh tangan yang bergerak sendiri di tengah malam. Dan membawa pertanyaan yang belum memiliki jawaban. Tentang apa yang menunggu mereka di bawah sana. Tentang perbatasan yang sedang menangis. Dan tentang sesuatu yang lebih berharga dari nyawa yang akan diambil dari salah satu di antara mereka. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, suara dari hutan selatan terdengar lebih jelas dari biasanya. Tidak lagi seperti bisikan. Kini seperti panggilan. Seperti seseorang yang sudah menunggu terlalu lama. Dan akhirnya melihat orang yang ia tunggu berjalan ke arahnya dari kejauhan. Dan dari dalam kamarnya masing-masing. Arjun, Kanya, dan Niran mendengarnya. Semua dengan jelas.
Semua dengan pemahaman yang sama. Sudah waktunya. Hutan Selatan Bantahlong bukan hutan biasa. Penduduk desa tahu itu. Mereka tahu itu dengan cara yang tidak perlu dijelaskan. Dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang hidup berdampingan dengan sesuatu selama bertahun-tahun. Tanpa pernah benar-benar memahaminya. Namun juga tanpa pernah meragukan keberadaannya. Pohon-pohon di sana tumbuh lebih tinggi dari hutan manapun di wilayah itu. Batangnya lebih besar, lebih tua, lebih gelap. Akar-akarnya menyembul dari tanah seperti tangan raksasa yang setengah terkubur. Mencengkeram bumi dengan kekuatan yang terasa seperti sesuatu yang lebih dari sekadar kekuatan biologis. Di antara pohon-pohon itu, cahaya matahari nyaris tidak pernah menyentuh tanah dengan leluasa. Ia hanya menerobos dalam bilah-bilah tipis. Seperti cahaya yang masuk melalui celah pintu yang hanya terbuka sedikit. Arjun, Kanya, dan Niran memasuki hutan itu tepat pukul 6 pagi. Ketika embun masih menggantung di ujung daun. Ketika kabut tipis masih melayang setinggi lutut di antara akar-akar pohon. Mereka membawa perlengkapan secukupnya. Arjun membawa ransel berisi air minum, makanan untuk 2 hari, senter, dan tali. Kanya membawa cermin kecil dari kotak kayu itu, terbungkus kain dalam saku jaketnya. Niran membawa jimat daun biru logam, tergantung di lehernya dengan tali kulit. Dan kain bertuliskan pesan dari masa lalu itu. Arjun simpan terlipat rapi di dalam saku dadanya. Dekat dengan jantungnya. Emae Ratre berdiri di depan pintu rumah ketika mereka berangkat. Ia tidak menangis lagi. Ia sudah habis menangis semalam. Kini wajahnya tenang dengan ketegangan yang terkendalikan. Seperti seseorang yang sudah berdamai dengan sesuatu yang tidak bisa ia ubah. Ia hanya berkata satu hal sebelum mereka pergi. Jaga satu sama lain. Apapun yang terjadi di bawah sana. Jangan pernah terpisah. Arjun mengangguk. Kanya melambaikan tangan. Niran menatap ibunya beberapa detik lebih lama dari yang lain. Seolah sedang mengukir wajah perempuan itu ke dalam ingatannya dengan sangat hati-hati. Seolah ia tahu bahwa ia mungkin akan membutuhkan ingatan itu suatu saat nanti. Di tempat yang jauh dan gelap. Kemudian mereka berbalik dan berjalan masuk ke dalam hutan. 1 jam pertama berlalu tanpa kejadian yang luar biasa. Mereka berjalan mengikuti arah yang Kanya tunjukkan. Menavigasi di antara akar-akar besar dan semak-semak lebat. Menuruni lereng yang semakin curam seiring waktu. Kanya berjalan di depan. Langkahnya pasti dan tanpa ragu. Seperti seseorang yang mengikuti peta yang sudah dihafal di luar kepala. Padahal ia sendiri berulang kali menegaskan bahwa ia tidak ingat pernah ke sini sebelumnya. Setidaknya, bukan sebagai Kanya. Di tengah perjalanan, Arjun memperhatikan sesuatu yang membuat langkahnya melambat. Pohon-pohon di sisi kanan mereka. Semuanya memiliki tanda yang sama di batangnya. Sebuah goresan berbentuk 3 garis horizontal dengan 1 garis vertikal memotong di tengah. Tanda itu tidak seperti tanda yang dibuat oleh kapak atau pisau. Lebih halus. Lebih dalam. Dan mengeluarkan warna yang sangat samar ketika cahaya senter Arjun mengenainya. Biru tua. Kanya, panggil Arjun. Tanda di pohon-pohon ini. Kamu tahu apa artinya? Kanya berhenti dan melihat. Sesuatu bergerak di matanya. Seperti awan yang melintas di depan matahari. Cepat namun terlihat. Itu penanda jalan, katanya akhirnya. Dibuat oleh mereka yang pergi sebelum kita. Artinya kita berada di jalur yang benar.
Siapa yang membuat ini? Tanya Arjun. Kanya tidak menjawab langsung. Ia hanya berjalan lagi. Kita, katanya pelan, setelah beberapa langkah. Tapi bukan kita yang sekarang. Niran yang selama ini berjalan paling belakang tiba-tiba berkata. 2 jam lagi. Kita akan tiba. Ia mengucapkannya seperti menyebut jadwal keberangkatan bus. Datar dan pasti. Arjun menatapnya dari samping. Kamu hitung dari mana? Niran mengetuk pelipisnya dengan 1 jari. Dari sini. Jam kedua di dalam hutan membawa perubahan yang tidak bisa diabaikan. Suhu udara turun secara signifikan. Bukan karena cuaca. Langit di atas kanopi pohon masih cerah. Namun dingin itu datang dari bawah. Dari tanah. Seperti udara yang naik dari sesuatu yang sangat dalam dan sangat lama tidak tersentuh cahaya. Kemudian mereka mulai mendengar suara. Bukan suara binatang hutan. Hutan itu sendiri sudah lama tidak memiliki suara binatang yang normal. Sejak mereka melewati titik tertentu sekitar 40 menit sebelumnya. Tidak ada lagi kicauan burung. Tidak ada lagi suara serangga. Tidak ada angin yang cukup kuat untuk menggerakkan daun. Suara yang mereka dengar bukan dari atas. Ia dari bawah. Dari dalam tanah. Sebuah dengungan. Rendah dan konstan. Seperti suara mesin yang sangat besar yang berjalan sangat jauh di kedalaman. Namun bukan suara mesin. Ia terlalu organik untuk itu. Terlalu hidup. Itu suara Mueang Badal, kata Niran. Ia tidak bertanya. Ia menyatakan. Kota itu bernapas. Kanya berhenti mendadak. Tangannya terangkat ke atas. Isyarat untuk berhenti. Arjun dan Niran langsung membeku di tempat mereka masing-masing. Di depan Kanya. Berdiri 2 pohon. Kembar. Batangnya saling melilit dari pangkal hingga ke atas. Seperti 2 tangan yang saling menggenggam erat. Tidak bisa dan tidak mau dipisahkan. Tingginya 2 kali lipat pohon-pohon lain di sekitarnya. Daunnya lebih lebat. Lebih hijau. Hampir seperti warna zamrud. Dan di antara akar-akar besar yang menonjol dari tanah di sekitar kedua pohon itu. Tersembunyi sesuatu. Arjun harus mendekat dan merunduk untuk melihatnya dengan jelas. Sebuah tangga. Terbuat dari batu hitam. Mengarah ke bawah. Masuk ke dalam bumi. Lebar tangga itu cukup untuk 2 orang berdiri berdampingan. Anak tangganya rapi dan rata. Tidak seperti sesuatu yang terbentuk secara alami. Ini dibuat. Dibuat dengan tangan. Dibuat dengan tujuan. Arjun menyorotkan senternya ke dalam lubang itu. Cahaya senter tidak mampu menjangkau dasarnya. Kegelapan di bawah sana terlalu pekat. Terlalu dalam. Namun dari kedalaman itu, naik sesuatu. Bukan suara. Bukan aroma. Sesuatu yang tidak bisa didefinisikan dengan indera yang biasa. Sebuah perasaan. Seperti gravitasi yang menarik bukan tubuh. Melainkan sesuatu yang ada di dalam tubuh. Sesuatu yang lebih dalam dari tulang dan daging. Jimat, kata Niran tiba-tiba. Arjun menoleh. Niran sedang memegang jimat daun biru logam di lehernya. Jimat itu berpendar. Sama seperti ukiran di kotak kayu tadi. Sama seperti dalam mimpi Arjun. Cahaya biru yang tenang namun hidup. Ia mengenali tempat ini, kata Niran. Seolah jimat itu adalah makhluk hidup yang sedang bereaksi. Ini jalannya.
Arjun menegakkan tubuhnya. Ia menatap lubang itu sekali lagi. Lalu menatap kedua adiknya. Kanya mengangguk. Niran sudah melangkah maju bahkan sebelum Arjun sempat berkata apapun. Mereka turun. Anak tangga pertama terasa dingin bahkan melalui sol sepatu. Anak tangga kedua lebih dingin lagi. Pada anak tangga kelima, cahaya dari lubang di atas sudah mulai mengecil. Berubah menjadi sebuah lingkaran terang yang semakin jauh semakin kecil. Seperti melihat bulan dari dasar sumur. Arjun menghitung anak tangga dalam kepalanya. 1, 2, 3. Pada hitungan 40. Ia berhenti menghitung. Bukan karena lelah. Tapi karena ia menyadari sesuatu. Dindingnya tidak lagi berupa tanah. Ia berubah menjadi batu. Batu yang permukaannya dipahat. Penuh dengan ukiran-ukiran yang sama dengan ukiran di kotak kayu itu. Dan ukiran itu berpendar biru. Semua dari mereka memberikan cahaya yang cukup untuk berjalan tanpa senter. Arjun mematikan senternya. Cahaya biru dari dinding itu ternyata lebih terang dari yang ia kira. Cukup untuk melihat dengan jelas. Cukup untuk melihat ekspresi di wajah Kanya yang berjalan di depannya. Dan ia melihat bahwa adiknya itu sedang menangis tanpa suara. Air matanya jatuh namun wajahnya tidak menunjukkan ekspresi kesedihan. Melainkan ekspresi seseorang yang menemukan sesuatu yang hilang. Kanya, bisik Arjun. Kamu baik-baik saja. Aku ingat tempat ini, bisik Kanya kembali. Tanpa berhenti berjalan. Tanpa menoleh. Aku ingat menuruni tangga ini. Bukan sekali. Berkali-kali. Tapi tubuh yang mengingatnya bukan tubuh ini. Mereka terus turun. 100 anak tangga. 200. Mungkin lebih. Arjun kehilangan hitungan. Kemudian tangga itu berakhir. Mereka berdiri di atas sebuah platform batu yang luas. Dan di depan mereka terbentang sesuatu yang membuat ketiga orang itu berdiri diam selama hampir semenit penuh. Tanpa bergerak. Tanpa bersuara. Hanya melihat. Mueang Badal. Ia ada. Nyata. Lebih nyata dari semua yang pernah Arjun bayangkan sejak kakeknya menceritakannya 20 tahun lalu. Kota itu terbentang di bawah sebuah kubah batu raksasa yang langit-langitnya tinggi. Sangat tinggi. Mungkin 100 meter atau lebih dari permukaan tanah di dalam sini. Dan langit-langit kubah itu, persis seperti yang kakek Sombat ceritakan, dipenuhi dengan bintang-bintang. Bukan bintang sungguhan. Bukan lubang yang tembus ke langit malam. Melainkan kristal-kristal batu yang tumbuh dari langit-langit dan memancarkan cahayanya sendiri. Biru. Semua biru. Ribuan dari mereka. Mungkin jutaan. Di bawah cahaya bintang-bintang palsu itu. Kota itu berdiri. Bangunan-bangunannya terbuat dari batu hitam yang sama dengan tangga yang baru mereka turuni. Dengan ukiran di setiap permukaannya. Jalannya lebar dan teratur. Ada jembatan-jembatan kecil yang melintasi aliran air bawah tanah yang bersinar biru kehijauan. Ada pohon-pohon yang tidak memiliki daun namun bercabang indah. Dan dari ujung setiap cabangnya tumbuh bunga-bunga yang memancarkan cahaya lembut. Namun yang paling membuat Arjun terpaku adalah ini. Kota itu tidak kosong. Ada sosok-sosok di sana. Berjalan di jalannya. Duduk di depan bangunan-bangunannya. Berdiri di atas jembatan-jembatannya. Sosok-sosok itu tidak sepenuhnya padat. Tidak sepenuhnya transparan.
Mereka ada di antara keduanya. Seperti orang-orang yang berdiri di balik tirai sutra tipis. Nyata namun tidak sepenuhnya terjangkau. Mereka jiwa-jiwa yang menunggu, kata Niran di samping Arjun. Suaranya tidak berbisik lagi. Di sini, entah mengapa, ia berbicara dengan nada normal. Seperti seseorang yang baru saja tiba di kampung halamannya setelah perjalanan panjang. Mereka yang belum selesai. Seperti kita dulu. Kita pernah seperti mereka, tanyakannya. Ya, jawab Niran. Tapi kita sudah kembali ke atas. Kita sudah punya tubuh. Mereka masih menunggu giliran mereka. Arjun memperhatikan bahwa beberapa sosok di kota itu menoleh ke arah mereka. Bukan dengan cara yang mengancam. Lebih seperti cara orang-orang menoleh ketika seseorang yang mereka kenal masuk ke dalam ruangan. Dengan pengakuan. Beberapa bahkan melakukan gerakan yang tampak seperti memberi hormat. Mereka mengenal kita, bisik Arjun. Tentu saja, kata Niran. Kita pernah tinggal bersama mereka. Dari kejauhan. Dari arah pusat kota di mana bangunan paling besar dan paling terang berdiri. Terlihat sesosok yang berbeda dari yang lain. Lebih jelas. Lebih padat. Lebih nyata. Sosok itu berjalan ke arah mereka. Perlahan namun pasti. Dengan langkah yang memiliki bobot. Dengan kehadiran yang terasa bahkan dari jarak ratusan meter. Seiring sosok itu semakin dekat, Arjun bisa melihat bahwa itu adalah seorang perempuan tua. Berpakaian putih. Dengan rambut yang diurai panjang hingga menyentuh tanah. Arjun mengenalnya seketika. Perempuan yang berdiri di dalam mimpinya 3 malam yang lalu. Perempuan yang menunjuk ke bawah. Perempuan yang memperlihatkan kota ini kepadanya untuk pertama kali. Namun sekarang, perempuan itu tidak lagi memiliki mata yang putih seluruhnya. Matanya biru. Biru seperti semua cahaya di tempat ini. Dan di matanya itu, Arjun melihat sesuatu yang tidak ia duga. Ia melihat kedalaman yang tidak ada batasnya. Seperti menatap ke dalam lautan yang tidak memiliki dasar. Seperti menatap ke dalam waktu yang tidak memiliki awal atau akhir. Perempuan itu berhenti tepat di hadapan mereka bertiga. Ia menatap ketiganya satu persatu. Perlahan. Dengan penuh perhatian. Seperti seseorang yang sedang memeriksa apakah semua yang ia tunggu sudah tiba dengan selamat. Kemudian ia tersenyum. Senyum itu adalah hal yang paling aneh yang Arjun pernah saksikan. Karena di dalam senyum seorang perempuan tua yang hidup di bawah bumi. Ia merasakan kehangatan yang mengingatkannya pada satu hal. Ibunya. Kalian sudah lama sekali pergi, kata perempuan itu. Suaranya dalam dan tenang. Seperti suara air yang mengalir di bawah permukaan. Ia berbicara dalam bahasa yang sama dengan bahasa di kain bertulisan itu. Bahasa yang tidak seharusnya dimengerti oleh ketiganya. Namun seperti sebelumnya. Mereka memahami setiap katanya. Tapi tidak apa-apa, lanjut perempuan itu. Kalian kembali tepat waktu. Perbatasan di atas sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia menatap ketiganya dengan serius sekarang. Senyumnya memudar. Digantikan oleh ekspresi yang lebih berat. Lebih mendesak. Perempuan tua itu berbalik dan berjalan. Ia tidak menoleh untuk memastikan mereka mengikutinya. Ia tahu mereka akan mengikuti. Ia sudah tahu itu sejak lama. Arjun, Kanya, dan Niran berjalan di belakangnya. Memasuki jalan-jalan Mueang Badal untuk pertama kalinya. Atau lebih tepatnya,
untuk pertama kalinya dalam kehidupan ini. Di kanan dan kiri mereka, sosok-sosok setengah transparan itu berhenti dari apapun yang sedang mereka lakukan. Mereka menatap ketiga bersaudara itu dengan ekspresi yang sama. Pengakuan, harapan, dan sesuatu yang lebih menyentuh dari keduanya. Rasa lega. Seperti orang-orang yang sudah berdiri di tepi jalan selama sangat lama, menunggu seseorang yang akhirnya datang. Mereka menunggu kita untuk melakukan sesuatu, bisikannya kepada Arjun. Ya, jawab Arjun pelan. Dan aku rasa kita akan segera tahu apa itu. Perempuan tua itu membawa mereka ke bangunan paling besar di pusat kota. Bangunan itu tidak memiliki pintu dalam pengertian yang biasa. Hanya sebuah lengkungan besar dari batu hitam. Dan di baliknya, sebuah ruangan yang langit-langitnya begitu tinggi hingga ujungnya hilang dalam keremangan. Di tengah ruangan itu terdapat sebuah meja batu bundar. Di atasnya terhampar sebuah peta. Bukan peta di atas kertas atau kain. Peta itu terbentuk dari cahaya biru yang mengambang di atas permukaan meja. 3 dimensi. Hidup. Bergerak perlahan seperti awan yang mengalir. Arjun mengenali beberapa bagiannya. Pegunungan di utara. Sungai besar di tengah. Dan garis panjang yang berkelok-kelok dari timur ke barat. Perbatasan Thailand. Namun ada sesuatu di peta itu yang tidak beres. Di sepanjang garis perbatasan itu, ada bintik-bintik merah yang berdenyut seperti luka yang belum sembuh. Banyak sekali. Tersebar di puluhan titik. Apa itu? Tanya Arjun. Itulah yang sedang mengancam, kata perempuan tua itu. Ia berdiri di sisi lain meja, menatap peta dengan mata yang menyimpan ribuan tahun kesedihan. Bukan ancaman dari luar negeri. Bukan serangan pasukan asing. Ini lebih berbahaya dari itu. Ia menggerakkan tangannya di atas peta. Salah satu bintik merah membesar, menampilkan gambar yang lebih detail. Sebuah desa di tepi perbatasan. Orang-orang yang berjalan dengan kepala tertunduk. Ladang yang mengering. Anak-anak yang bermata kosong. Ini adalah kutukan, kata perempuan itu. Dibuat oleh seseorang yang memiliki pengetahuan lama namun hati yang gelap. Ia menanam kutukan ini di dalam tanah perbatasan. Di titik-titik tertentu yang kalian lihat sebagai bintik merah itu. Kutukan itu bekerja perlahan. Ia mencuri keberanian dari orang-orang yang tinggal di sana. Mencuri harapan mereka. Mencuri keinginan mereka untuk saling menjaga. Dan ketika sebuah komunitas kehilangan semua itu, ketika orang-orang tidak lagi berani, tidak lagi berharap, tidak lagi mau menjaga satu sama lain, perbatasan itu runtuh dari dalam. Tanpa satupun peluru yang ditembakkan. Hening sejenak. Beratnya kata-kata itu mengendap di dalam dada masing-masing dari mereka. Siapa yang menanam kutukan ini? Tanya-tanya. Perempuan tua itu menggeleng. Itu tidak penting. Yang penting adalah cara menghentikannya. Ia menatap ketiganya. Kutukan ini ditanam menggunakan energi dari 3 jiwa. 3 jiwa yang direnggut paksa dari tubuhnya ratusan tahun yang lalu. Tepat di tanah perbatasan itu. Jiwa-jiwa itu disimpan. Dijadikan bahan bakar untuk kutukan ini. Kanya menarik napas tajam. Arjun merasakan sesuatu berdenyut di dalam dadanya. Niran menunduk. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka turun ke sini, wajahnya menunjukkan sesuatu selain ketenangan. Ia menunjukkan kesedihan. 3 jiwa itu, kata Arjun pelan.
Bukan pertanyaan. Adalah kita. Perempuan tua itu mengangguk. Ratusan tahun yang lalu, kalian bertiga adalah penjaga perbatasan ini. Bukan sebagai prajurit dengan senjata, tapi sebagai 3 orang biasa yang memilih untuk tinggal di tanah itu. Membangun komunitas, menyatukan orang-orang yang terbelah, dan menjaga agar tanah itu tetap menjadi tempat manusia bisa hidup dengan bermartabat. Kalian melakukannya dengan baik selama puluhan tahun, hingga seseorang yang iri dengan kedamaian yang kalian bangun mengakhiri hidup kalian bertiga dalam satu malam. Dan jiwa kalian, alih-alih bebas, malah ditawan. Dijadikan sumber kekuatan untuk sebuah kutukan yang baru akan aktif ratusan tahun kemudian. Saat ini, dengarkan baik-baik, katanya. Karena apa yang akan aku ceritakan tidak bisa diulang 2 kali. Dan setelah kalian mendengarnya, tidak ada jalan untuk mundur. Angin bawah tanah bertiup di antara bangunan-bangunan Mueang Badal. Jimat di leher Niran berpendar lebih terang dari sebelumnya. Cermin di saku Kanya terasa hangat melalui lapisan kain. Dan kain bertulisan di saku dada Arjun berdenyut. 1 kali. Seperti detak jantung. Mereka bertiga mengangguk kepada perempuan tua itu. Siap mendengar. Siap untuk tahu. Siap untuk memikul beban yang sudah menunggu mereka selama berabad-abad. Arjun merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya. Seperti sebuah lapisan yang selama ini menutup sesuatu. Perlahan terkelupas. Di baliknya, ada ingatan. Bukan ingatan yang jelas dan runtut. Lebih seperti kilasan-kilasan. Tanah merah di bawah telapak kaki. Api di malam hari. Tawa orang-orang di sekitar. Dan kemudian kegelapan yang tiba-tiba. Di sebelahnya, Kanya menekan tangannya ke dadanya. Aku ingat, bisiknya. Aku ingat malam itu. Api. Ada api. Niran tidak berkata apa-apa. Tapi air matanya jatuh 1. Hanya 1. Dan itu cukup untuk mengatakan bahwa ia juga ingat. Bagaimana cara menghentikan kutukannya? Tanya Arjun. Ia menegakkan tubuhnya. Ada sesuatu yang mengeras di dalam dirinya. Bukan kemarahan. Lebih seperti tekad yang sudah lama tidur dan baru saja terbangun. Perempuan tua itu menggerakkan tangannya lagi di atas peta. Peta itu berputar perlahan. Menunjukkan titik-titik merah itu dari sudut yang berbeda. Kutukan ini ditanam di 7 titik. Di setiap titik, tersimpan sepotong jiwa kalian yang ditawan. Kalian harus pergi ke setiap titik itu. Dan di setiap titik, kalian harus melakukan satu hal. Ia menatap mereka satu persatu. Kalian harus memberikan sesuatu yang tulus. Bukan harta. Bukan darah. Bukan pengorbanan dramatis. Kutukan ini dibuat dari keserakahan dan kebencian. Ia tidak bisa dihancurkan oleh kekerasan atau kekuatan. Ia hanya bisa dihancurkan oleh sesuatu yang menjadi kebalikannya. Ketulusan, kata Kanya. Kepedulian, kata Niran. Keberanian untuk memberi, kata Arjun. Perempuan itu mengangguk kepada ketiganya. Kalian sudah mulai mengingat. Bagus. Tapi bagaimana caranya? Tanya Arjun. Apa yang harus kita lakukan secara konkret di setiap titik itu? Perempuan tua itu berjalan mengelilingi meja. Mendekati Arjun. Dan meletakkan tangannya di atas tangan Arjun. Tangannya terasa nyata. Hangat.
bukan seperti tangan seseorang yang tidak hidup. Pergi ke setiap desa di titik-titik itu. Tinggal di sana. Bantu mereka. Bukan dengan cara yang besar dan mencolok. Dengan cara yang kecil dan nyata. Bantu seorang petani memperbaiki sistem irigasinya. Bantu seorang ibu yang anaknya sakit mendapatkan pertolongan. Bantu orang-orang yang sudah lama saling curiga untuk kembali duduk di satu meja. Setiap kali kalian melakukan itu dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa menginginkan pengakuan, satu fragmen jiwa kalian yang ditawan akan terlepas. Dan ketika semua 7 fragmen itu terbebas, kutukan itu akan hancur dari akarnya. Arjun mengangguk perlahan. Sederhana. Terlalu sederhana untuk sesuatu sebesar ini. Namun justru karena itulah, ia percaya itu benar. Ada satu hal yang belum kau jelaskan, kata Niran tiba-tiba. Perempuan tua itu menatapnya. Pesan di dalam kain itu. Ia bilang satu di antara kami akan kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari nyawa. Apa itu? Ruangan itu terasa lebih dingin mendadak. Perempuan tua itu menarik napas. Panjang dan berat. Ia kembali ke sisi mejanya. Tangannya menyentuh tepi meja batu itu. Menopang tubuhnya seolah tiba-tiba merasa sangat lelah. Satu di antara kalian, katanya akhirnya, akan kehilangan ingatannya tentang semua ini. Bukan ingatan tentang kehidupan sehari-hari. Bukan ingatan tentang ibu kalian atau rumah kalian. Tapi ingatan tentang siapa kalian sebenarnya. Ingatan tentang semua kehidupan sebelumnya. Ingatan tentang perjalanan ini. Tentang tempat ini. Tentang semuanya. Hening. Mengapa? Tanyakannya. Suaranya lebih kecil dari biasanya. Karena itu adalah harganya. Kutukan ini membutuhkan sumber kekuatan untuk tetap hidup. Ketika ia hancur, energinya harus pergi ke suatu tempat. Ia akan masuk ke dalam salah satu dari kalian. Dan energi itu terlalu besar untuk sebuah kesadaran manusia. Ia akan menghapus lapisan terdalam dari ingatan seseorang. Lapisan di mana semua ini tersimpan. Siapa? Tanya Arjun. Itu tidak bisa ditentukan sekarang. Alam yang akan menentukan. Biasanya ia memilih yang paling siap melepaskan. Ketiga bersaudara itu saling menatap. Tidak ada yang berkata apa-apa untuk beberapa saat. Kemudian Niran tersenyum. Senyum yang tenang. Senyum yang sudah Arjun kenal sejak Niran kecil. Senyum yang selalu muncul ketika Niran sudah mengambil sebuah keputusan di dalam hatinya. Jauh sebelum ia mengucapkannya. Tidak apa-apa, kata Niran. Ingatan bisa pergi. Tapi apa yang kita lakukan akan tetap nyata. Orang-orang yang kita bantu akan tetap hidup lebih baik. Perbatasan itu akan tetap berdiri. Itu cukup. Arjun menatap adik bungsunya. Ada sesuatu yang tercekat di tenggorokannya. Kanya mengambil tangan Niran dan menggenggamnya erat. Tidak ada kata-kata di antara mereka. Tidak diperlukan. Perempuan tua itu menatap ketiganya dengan mata yang kini kembali menyimpan kehangatan. Satu hal lagi yang harus kalian tahu. 3 benda yang kalian bawa. Jimat daun biru itu akan melindungi kalian dari hal-hal yang mencoba menghalangi perjalanan ini. Ada yang tidak menginginkan kutukan itu hancur. Jimat itu akan memperingatkan kalian ketika bahaya mendekat. Cermin kecil itu. Gunakan ia ketika kalian tidak bisa melihat dengan jelas. Ia tidak memperlihatkan wajah. Ia memperlihatkan kebenaran.
Apa yang tersembunyi di balik apa yang tampak. Dan kain bertulisan itu. Ia adalah peta jiwa. Ketika kalian sudah menyelesaikan setiap titik, tulisan di sana akan berubah. Ia akan menunjukkan titik berikutnya. Arjun mengangguk. Menyentuh saku dadanya. Kain itu berdenyut lagi. Hangat dan pasti. Berapa lama kami punya waktu? Tanya-kanya. Kutukan itu sudah aktif selama beberapa bulan. Efeknya sudah terasa di beberapa desa. Jika dibiarkan 6 bulan lagi, ia akan mencapai tahap yang tidak bisa dibalik. Orang-orang di sana akan kehilangan keinginan untuk hidup berdampingan selamanya. Bukan karena mereka jahat, tapi karena kutukan itu akan mengakar terlalu dalam. Jadi kalian punya waktu. Tapi tidak banyak. Perempuan tua itu mundur beberapa langkah. Cahaya di sekitarnya semakin terang. Sehingga wajahnya perlahan tidak lagi terlihat jelas. Ia sedang pergi. Kembali kemanapun ia berasal. Tunggu, kata Arjun. Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan semua ini? Perempuan itu berhenti. Dari dalam cahaya yang menyelimutinya. Suaranya terdengar lebih jauh namun lebih jelas dari sebelumnya. Aku adalah jiwa pertama yang pernah menjaga perbatasan itu. Jauh sebelum kalian. Aku yang mengajarkan cara menjaganya kepada generasi setelahku. Termasuk kalian. Di kehidupan lalu kalian. Aku tidak bisa kembali ke atas. Tugasku adalah menunggu di sini. Memastikan bahwa setiap generasi penjaga menemukan jalannya kembali ketika dibutuhkan. Cahayanya semakin terang. Pergilah. Dan ingat, bukan kekuatan yang menjaga sebuah perbatasan. Bukan tembok atau pasukan. Yang menjaga sebuah perbatasan adalah manusia-manusia yang memilih untuk saling peduli di kedua sisinya. Selama manusia masih mau melakukan itu, tidak ada kutukan yang cukup kuat untuk meruntuhkan sebuah tanah. Dan ia pergi. Cahayanya memudar. Ruangan itu kembali ke pencahayaan birunya yang tenang. Ketiganya berdiri di sana sejenak. Di sekeliling mereka, kota Mueang Badal bernapas dengan tenang. Sosok-sosok setengah transparan itu masih di sana. Namun sekarang semuanya menoleh ke arah pintu keluar. Seolah menunjukkan arah. Seolah berkata, "Pergilah. Kami menunggu di sini. Kami akan di sini ketika kalian kembali." Arjun mengeluarkan kain bertulisan dari sakunya. Ia membukanya. Dan di hadapan matanya, tulisan lama itu memudar perlahan. Digantikan oleh tulisan baru. Sebuah nama desa. Dan sebuah petunjuk arah yang singkat. Titik pertama, kata Arjun. Kanya dan Niran membaca bersamanya. Mereka berjalan kembali ke arah tangga. Ke atas. Kembali ke dunia yang penuh cahaya matahari. Tanah merah. Dan manusia-manusia yang sedang perlahan-lahan kehilangan sesuatu yang paling berharga. Tanpa tahu apa yang sedang mereka hilangkan. Ketika mereka keluar dari balik akar pohon kembar itu, matahari sudah tinggi di langit. Hutan selatan tampak berbeda dari tadi pagi. Lebih terang. Atau mungkin mata mereka yang berbeda sekarang. Jimat di leher Niran berpendar sekali. Lembut. Seperti salam perpisahan dari sesuatu yang ada di bawah. Mereka berjalan kembali menembus hutan. Menuju desa. Menuju rumah. Untuk malam terakhir bersama Emaer Rattray sebelum perjalanan panjang dimulai. Arjun berjalan di depan sekarang. Kanya di tengah.
Niran di belakang. Dan di antara langkah-langkah mereka, di antara suara daun yang terinjak dan ranting yang bergeser, ada sebuah perasaan yang menyelimuti ketiganya. Perasaan yang tidak ringan, namun tidak juga berat. Perasaan seseorang yang akhirnya tahu mengapa ia ada di sini. Mengapa ia dilahirkan di desa ini. Mengapa ia tumbuh dengan mimpi-mimpi yang terasa bukan miliknya. Mengapa ada sesuatu di dalam dirinya yang selalu merasa belum selesai. Sekarang mereka tahu. Dan mengetahui itu, meski membawa beban baru di pundak, terasa seperti sebuah keringanan yang tidak terduga. Di Band Ah Long, Emae Rattray berdiri di teras rumahnya. Ia melihat 3 anaknya keluar dari hutan. Langkah mereka berbeda dari tadi pagi. Lebih mantap. Lebih pasti. Seperti orang-orang yang baru saja menemukan tanah pijakan yang kokoh setelah lama berjalan di atas pasir. Ia tidak bertanya apa yang terjadi di bawah sana. Ia tahu tidak semua hal perlu ditanyakan. Beberapa hal cukup dirasakan. Dan yang ia rasakan, berdiri di sana melihat ketiga anaknya berjalan pulang ke arahnya, adalah bahwa malam ini mereka masih miliknya. Besok mereka akan pergi. Jauh. Melewati titik-titik di peta yang berdenyut merah. Masuk ke dalam desa-desa yang sedang kesakitan tanpa tahu mereka kesakitan. Membawa ketulusan yang kecil namun nyata ke tempat-tempat yang sudah lama tidak merasakannya. Dan salah satu dari mereka akan kembali dengan membawa kehilangan yang tidak terlihat, namun nyata. Namun malam ini mereka masih di sini. Emae Rattray membuka pintu rumahnya lebih lebar. Asap masakan mengepul dari dapur. Lampu ruang makan sudah menyala hangat. Masuk, katanya. Makan dulu. Besok urusan besok. Ketiga anaknya masuk ke dalam rumah. Satu persatu. Dan ketika Niran, yang terakhir masuk, melewatinya, ia berhenti sejenak dan memeluk ibunya. Erat. Lebih lama dari biasanya. Emae Rattray membalas pelukan itu tanpa bertanya mengapa. Ia hanya menutup matanya. Dan dalam kegelapan di balik kelopak matanya, ia berdoa. Tidak kepada dewa atau leluhur manapun secara khusus. Hanya kepada sesuatu yang ia percaya ada. Sesuatu yang lebih besar dari semua kutukan dan ramalan dan takdir. Sesuatu yang sederhana namun tidak pernah gagal. Ia berdoa agar ketiga anaknya pulang. Agar apapun yang menanti mereka di luar sana. Pada akhirnya, mereka pulang. Di bawah tanah. Di dalam kubah biru yang tidak pernah melihat matahari. Moyang Badal bernapas dengan tenang. Jiwa-jiwa yang menunggu di jalannya berbisik satu sama lain. Kabar itu menyebar dari satu sosok ke sosok lainnya. Seperti cahaya yang menyebar dari satu kristal ke kristal berikutnya di langit-langit kota. Mereka sudah datang. Mereka sudah tahu. Mereka akan berangkat. Dan untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun. Di dalam kota yang ada di perut bumi. Ada sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Harapan.